Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Nurul Wahid. Alamat Kasihan 2, Ngentak Rejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Lahir 15 Oktober 1958. Usia sekarang sudah 67 tahun. Kegiatan sehari-hari di masyarakat, ikut sebagai penasihat takmir Masjid Baitur Rahim. Kemudian di sosial, ikut kegiatan di komite sekolah SD Muhammadiyah Liri Sewu, dan juga di kegiatan lainnya di bidang ekonomi sebagai pengawas BUMDes KBJ Ngentak Rejo, dan kegiatan yang lain kemasyarakatan antara lain juga melengkapi di kegiatan komite tersebut di tingkat SMK juga. Jadi seperti itu yang saya lakukan sehari-hari. Dan kegiatan sosial lainnya tentu saja kegiatan dengan yang punya dengan sosial di dusun, misalnya kegiatan yang sesuai dengan keadaan sehari-hari dusun kami. Seperti itu. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nama saya Mariska, nama saya Laura, dan kami akan melakukan wawancara bersama salah satu tokoh Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Nurul Wahid, yang merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang berada di Lendah, Kulon Progo. Kita langsung lanjut ke wawancaranya ya Pak? Ya, siap. Bapak, seperti yang kita tahu bahwa Bapak ini merupakan salah satu tokoh kemuhammadiyahan ya Pak. Boleh nih Pak diceritain bagaimana lingkungan Bapak, keluarga Bapak, dan tempat lahir Bapak. Nah, menurut pandangan Bapak nih tentang kemuhammadiyahan, agama, dan sosial. Terima kasih. Saya dibesarkan memang di lingkungan Muhammadiyah. Bapak saya adalah dulu beberapa periode menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Lendah, namanya Pak Haji Muhmasiri. Kemudian saya disekolahkan mulai dari TK sampai perguruan tinggi selalu di sekolah Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, ya. TK-nya apa, kemudian SD-nya Muhammadiyah Liri Sewu, SMP-nya Muhammadiyah Kegulu, SMA-nya SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kemudian perguruan tingginya dulu masih namanya IKIP Muhammadiyah Yogyakarta, yang sekarang namanya UAD. Yang namanya UAD. Kemudian setelah itu saya diangkat menjadi guru di 2 tempat. Pertama di SPG Negeri Bantul, yang kedua di SMK Seni Rupa SMS Jakarta yang sekarang di Mugisan. Sampai tahun 2018 pensiun. Nah, dari kegiatan organisasi sejak kecil saya memang selalu berkecimpung di organisasi Muhammadiyah, mulai dari pemuda Muhammadiyah cabang Lendah. Pernah tahun 91 ikut sebagai utusan muktamar di Palembang. Yang waktu itu ketua PP Pemuda Muhammadiyah adalah Bapak Profesor Din Samsudin yang sekarang ini. Ya. Kemudian setelah dari Pemuda Muhammadiyah langsung terjun ke Muhammadiyah Ranting, Ngentak Rejo ini, dan selanjutnya sampai sekarang di pimpinan cabang Muhammadiyah Lendah, Majelis Tabligh. Sampai sekarang. Berarti dari kecil ya Pak? Ya, dari kecil memang saya dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. Ya mungkin sampai hayat masih dikandung badan. Jadi ya, masih aktif sampai sekarang? Masih ya, sampai sekarang, ya mas sekarang. Ya, sampai sekarang. Terus kegiatannya Bang? Lalu untuk sekarang jabatannya apa Pak di organisasi Muhammadiyah? Ya itu, kalau di cabang sebagai termasuk ketua Masjid Tabligh, ya. Kemudian di Ranting ketua Majelis Wakaf. Jadi di Ranting juga, di cabang juga. Ya, di perjuangan saya, ya. Berarti Bapak itu masuk ke organisasi itu mulai sejak kecil ya Pak? Ya, mulai pemuda, mulai
mulai SMA. Mulai Nah, SMA itu ya. ya IPM, kemudian Pemuda Muhammadiyah ya, mulai SMA. Ya saya terasa berorganisasi itu ketika masuk di SMA MUHI itu, kemudian ada tergerak. Memang orang tua saya mendorong selalu aktif di kegiatan keagamaan lewat Muhammadiyah. Ya. Bapak kalau boleh tahu kenapa Bapak mau ikut organisasi Muhammadiyah ini? Kenapa tidak misalnya di lainnya kayak gitu? Ya saya merasa terpanggil bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi gerakan Islam ya, yang menurut penjelasan ya, termasuk orang-orang yang ikut aktif di sana itu selalu dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar ya, untuk ya bahagia dunia akhirat. Karena kita insya Allah menjadi yang bermanfaat. Sebagai contoh saja bukti, dulu di sini tuh hanya satu masjid di Huntarjo, hanya ada satu masjid. Kemudian sekarang setelah semuanya ya hampir 90% melalui lewat gerakan Islam Muhammadiyah. Jadi masyarakat ada kesadaran wakaf, kemudian dibentuk masing-masing takmir yang semua di bawah koordinasi Muhammadiyah. Ada 16 masjid, 3 musola. Ya, di Huntarjo itu yang berarti Muhammadiyah. Gulujo yang sebelah selatan sama seperti itu. Jadi memang bisa dirasakan betul kemanfaatan bagi umat, bagi masyarakat. Ya seperti itu. Jadi panggilan hati ya Pak ya? Ya betul. Kesadaran jiwa. Ya itu ya, yang karena ada merasa kita itu hidup yang bermakna, bermanfaat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Seperti itu ya sebenarnya. Dan yang menggaji kan Allah tanpa ya. Juga Allah berapa insya Allah. Terus ada yang mau disampaikan? Kalau misalnya pandangan Bapak terhadap Muhammadiyah yang sekarang sama yang dahulu itu apa Pak? Kalau yang sekarang Muhammadiyah sekarang semakin modern ya. Semakin modern, bahkan bisa membumi dari sisi perjuangan sosial pendidikan ya, pendidikan misalnya di sekolah sudah jelas dari tingkat perguruan tinggi hampir sama seperti negara ya. Kemudian dari masjid-masjid sekarang ini di berbagai daerah masjid-masjid Muhammadiyah sangat berkembang. Yang paling terasa termasuk juga rumah sakit yang mungkin hampir sama dengan rumah sakit negeri, mungkin malah lebih banyak dibanding rumah sakit negeri. Itu yang paling kita rasakan. Hanya sekarang ini yang kurang, maaf ya, diri Muhammadiyah dari sisi pengkaderan yang masih terasa. Belum tentu lulusan sekolah Muhammadiyah lulus menjadi kader Muhammadiyah. Jadi itu sebagai kondisi real yang paling dirasakan tuh kekurangan di pengkaderan dari Muhammadiyah seperti itu. Ya. Dulu ada namanya Baitul Arqam, ya, ada namanya ya kegiatan untuk pengembelengan kader. Ya. Sekarang Baitul Arqam belum terasa. Baitul Arqam, Darul Arqam itu pengembelengan kader untuk memantapkan sebagai seorang kader untuk berkecimpung di organisasi. Waktu sama SMA selalu ada itu 1,5 tahun sekali. Sekarang kan jarang. Mahasiswa ada dulu. Saya SMA itu namanya Khutbatul Ars IPM ya. Dulu ada. Sekarang nggak ada lagi ya di kegiatan semacam. Kalau di perguruan Muhammadiyah di Unisa gimana? Ada nggak? Baitul Arqam. Iya kayaknya. Baitul Arqam nggak ada. Dulu ada. Itu untuk pembelian kader sebetulnya. Jadi bukan ditunggu kesadarannya, tapi memang dipersiapkan. Ya, terima kasih. Lalu kita lanjut ke program Muhammadiyah yang ada di sekitar lingkungan ini apa Pak? Di lingkungan atau di cabang? Di cabang boleh. Ya di cabang dulu ya, di cabang. Kalau kami di cabang Muhammadiyah Nendah itu punya program antara lain yang sudah kita selalu laksanakan, yang selama ini baru ini periode baru 25-30 itu kan baru berjalan 1 tahun. Yang sudah dilakukan antara lain 1 kajian terjemah Latviah, terjemahan Al-Quran per kata itu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat ya Pak? Ya itu khusus para pimpinan. Yang kedua dari unsur anggota dan jamaah secara umum, dari cabang menggerakkan yang namanya hari bermuhammadiyah. Hari Syiar bermuhammadiyah. Antara lain kami menggerakkan lingkungan Huntarjo ini setiap akad pagi. Akad legi pagi bukan. Jadi selapan
akad lagi pagi jam 6 sampai 7.30. Hadirin sekitar 2.000 orang. Banyak Ya, 2.000. Itu pakai nasi dus, jadi ada penyemangatnya. Dan kadang-kala ada juga UMKM dari Muhammadiyah, dari ibu menjual apa ya snack dan sebagainya. Kemudian ada juga door prize-nya. Jadi ada penyemangatnya. Ya, 2.000 itu setiap akad pagi itu di Ngentarjo ya. Yang Ngentarjo itu kelurahan sebelah sana. Itu setiap akad pagi jamnya sama. Hadirin 1.500-an ya di Ngentarjo. Kemudian di Jatirejo itu di sekitar kecamatan. Belum pernah ya. Sana, tapi wilayah cabang Lendah yang sama juga. Itu ada pengajian Senin pagi. Itu yang hadir 500. Banyak ya Pak ya. Ya, Sabtu Kliwon itu di Sidorejo. Baru dimulai tadi pagi. Katanya 1.000 lebih yang hadir. Saya ikut memantau. Akad pon di Bumirejo itu dari jam 6 sampai 7.30. Yang hadir sekitar 800 hadirin. Nah, direncanakan satu kelurahan yang belum ada kegiatan Wayuharjo itu akan bergabung dengan Bumirejo. Itu yang pengajian jamaah dan termasuk anggota Muhammadiyah. Nah, ketiga ada Kormu Balek, itu tinggal melanjutkan periode terdahulu. Jadi ada Kormu Balek, ada semacam pembahasan bersama tentang tema-tema yang aktual dan sebagainya. Itu Kormu Balek. Nah, yang program keempat ini ada kolaborasi Majelis Tabligh dengan Majelis Kader MPK berupa pelatihan khotib dan kultum. Itu baru proses perencanaan nanti direalisasi 31 Januari 2026. Oh, baru mau dimulai baru, besok tapi ya? Sudah dibahas ya, belum dimulai. Tapi sudah menjadi program deal. Itu termasuk pengkaderan juga karena nanti yang dihadirkan tuh dari masing-masing masjid mau mengirimkan 2 orang calon khotib dan calon pemberi kajian kultum, terutama itu. 4 itu yang bisa kami realisasi di cabang Lendah. Ya, kita tidak mulu-mulu itu saja. Yang penting menggerakkan masing-masing ranting yang seperti tadi yang hadir untuk jamaah tadi. Tapi yang khusus pimpinan Latvia, yang jamaah itu 8-an tadi, yang kemudian yang terakhir itu yaitu kolaborasi dengan majelis kader. Seperti itu. Itu yang di cabang ya. Kalau yang di ranting ya ada pertemuan pimpinan setiap malam Rabu PON. Kemudian pimpinan ranting bersama dengan takmir setiap malam Senin Kliwon. Jadi kalau di dalam masih istilah itu untuk memudahkan. Ya, jadi bukan tanggal tapi malam apa itu ya semuanya ingat. Tapi kalau tanggal kan lupa. Iya, ya, beda-beda. Lupa ya. Dan kalau tanggal itu malamnya juga belum tentu sama tuh nanti. Seperti itu kalau yang di pengajian pertemuan pimpinan dan pertemuan dengan takmir jadi takmir masjid yang dalam binaan Muhammadiyah yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian kegiatan yang lain misalnya kegiatan di awal tahun baru Hijrah. Kemudian di Ramadan itu ada kegiatan masing-masing takmir menggunakan calon dai kultum subuh. Jadi se-Ngentarjo itu setiap Ramadan subuh itu dikoordinir oleh ranting, kemudian dibagi tugas disebar gitu. Jadi atas nama ranting, kemudian dai-nya sekitar 60. Itu dihadirkan dari masing-masing masjid, kemudian dikoordinir, disebar, dijadwal. Jadi misalnya saya dapat di daerah tempat lain dan begitu seterusnya. Seperti itu antara lain yang sudah dilakukan hubungannya dengan dakwah. Ya, kalau dengan wakaf, yaitu setiap masjid ada wakaf yang secara resmi diproses oleh ranting juga. Seperti itu ya. Terus apa lagi Bu? Dan alhamdulillah terlaksanakan. Semuanya. Dan Ngentarjo ini di Kecamatan Lendah termasuk ranting yang cukup maju lah. Alhamdulillah. Itu paling maju dari maaf ini bukan berarti ya. Dari ranting yang lain termasuk semangat para orang-orang pimpinannya itu sangat bagus. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, kita lanjut untuk pertanyaan apakah ada tantangan atau ujian
selama Bapak mengabdi dalam organisasi Muhammadiyah? Ya tantangannya itu berhadapan dengan bapak-bapak yang berpaham tradisional, terutama itu seperti di sini sendiri di masjid kami, namanya Masjid Baitur Rahim. Itu ada bapak-bapak yang satu komunitas paham tradisional dari yang jujur saja paham NU lah. Jadi di sini masjid itu ada satu jamaah khusus di rumah ya. Padahal dalam masjidnya di pojok ya. Hanya selisih 50 meter. Di sini ada jamaah, tapi ini yang hadir dari berbagai, yang dari Ngentarjo tapi dari berbagai pedukuhan. Kumpul di sana, yang kalau di sini 11 rakaat, yang di sana 23 rakaat. Itu sebenarnya tantangan itu. Tantangan yang kedua itu masalah kader. Sulit untuk selalu anak-anak muda itu aktif di masjid 5 waktu sholat terutama. Itu tantangan yang kedua. Jadi semacam itu. Jadi paham tradisional. Terus yang kedua, anak-anak muda untuk selalu aktif, terutama di sholat 5 waktu. Kalau sudah aktif 5 waktu itu mudah dibina. Kalau sholat di masjid ya diharapkan sebagai kader lebih mudah. Karena udah ada kesadaran spiritual. Jadi udah ada menyadari, oh ini ternyata perlu gitu loh. Ya, seperti itu. Itu yang punya dakwah saja. Ya, terus yang lain mau disampaikan. Kita sudah berada di pertanyaan terakhir. Ya. Di sini minta kesan dan pesan Motivasi, Bapak buat memotivasi kita para para pemuda generasi saat ini dalam menghadapi perkembangan zaman. Ya. Terima kasih. Kami berharap kepada generasi muda, yang wanita ya, Boleh, boleh, oh, semuanya. generasi muda secara keseluruhan yang dalam sebagai remaja Islam, ya, kami berharap ada kesadaran pertama, kesadaran beribadah, ya, penguatan ideologi Muhammadiyah terutama dan kesadaran beribadah, dan yang kedua kesadaran sosial, yaitu untuk mau bergerak lewat alat organisasi. Karena dengan di organisasi itu kita digembleng menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang matang jiwanya dan mau peduli dengan suasana lingkungan. Terutama itu yang saya harapkan. Dan kalau dari sisi dunia kerja masing-masing ada punya kompetensi yang berbeda-beda ya, silahkan. Tapi yang dimanapun posisinya nggak masalah. Yang penting tetap kuat agamanya, kuat ibadahnya, dan kuat jiwa sosialnya. Karena penting, yang sekarang terasa kurang itu remaja itu di jiwa sosial. Buktinya coba maaf ini, di mana-mana terasa. Ketika sebuah rumah tangga, contoh ya, yang bersih-bersih depan itu bapaknya terus. Anaknya diam aja lewat bapaknya sedang bersih-bersih depan. Contoh, maaf ini rahasia, hampir sama. Bukan hanya saya, hampir saya kalau saya komunikasi dengan teman-teman, ya Pak, sama. Kepedulian sosial remaja itu kurang. Nah ini yang perlu kalau sejak awal, sejak kecil itu terbiasa tergembleng oleh kepedulian sosial tinggi, itu menjadi orang yang kuat, ya kuat pribadinya, yang tabah menghadapi lingkungan. Ya kalau sejak kecil peduli itu. Jadi kadang-kadang anak-anak remaja itu yang pikir yang penting saya cukup senang, ya toh. Nah itu ya cukup dan happy itu yang paling sederhana, yang paling. Tapi harus berpikir ke depan bahwa saya itu kalau bisa menjadi orang yang bermanfaat. Khairunas anfa'ahum linnas. Orang yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi sesama. Itu menjadi motivasi pokok. Kalau menjadi manfaat bagi sesama, otomatis saya akan berbenah diri. Belajar saya harus maksimal. Ya toh? Saya harus bernilai komplot. Harus berusaha terbaik. Jadi kalau motivasinya sosial, kalau motivasinya pekerjaan belum tentu. Kadang kalau misalnya pekerjaan kurang sosial, diajak belajar, saya nggak mau belajar bersama, nanti saya terganggu. Yang penting saya belajar. Jadi pengembangan diri dan pengembangan untuk kemanfaatan bersama. Mohon itu menjadi perhatian. Seperti itu. Insyaallah Pak. Ya seperti itu ya. Itu penting sejak awal ya. Jadi dirinya harus, motivasinya sosial itu otomatis pasti dirinya harus maksimal dulu.
baru bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Kalau nggak punya bekal, mana mungkin saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu relevansinya. Ya, menurut saya lah itu, maaf ya, mungkin pendapat saya, mungkin di pendapat yang lain mungkin ada bedanya, monggo, gak apa-apa. Karena itu yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi bahkan saya itu sama-sama di samping organisasi juga di bidang pendidikan tetap terlibat, yaitu komite sekolah yang sekarang ada namanya BPH, ada nggak di sana? Badan Pembina Harian Kampus. Ada. Nah, di sini sudah mulai dibentuk sejak SD, SMP, SMK. Jadi itu yang berusaha mengembangkan sekolah. Jadi setiap sama di Indonesia juga ada BPA, di UAD, ya, di UMJ. Ya. Kalau anak saya itu UMJ. Nih, Indonesia termasuk baru ya. Udah bagus. Kemarin kan mengadakan milad Aisyah di sini, di gedung cabang. Milad tingkat nasional itu. Milad Aisyah tingkat nasional berada di cabang Lendah di gedung. Ya. Oke. Nah, jadi cabang Lendah termasuk dapat perhatian. Iya. Terus grup paduan suara dari Nisa. Iya, bagus kan. Ya. Terima kasih. Oke Pak, Ada lagi? semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pandangan kita, bisa Ya. mengubah pandangan kita, mengubah Bisa pandangan bermanfaat untuk Amin, kita amin, semua. amin, ya amin. Semoga, amin. dan juga semoga program-program Muhammadiyah yang Bapak jalani lancar terus ke depannya. Amin, amin. Semua penjenengan semua jadi mahasiswa yang sukses, Amin. ya, cerdas, inovatif dan bermanfaat bagi Amin. sesama. Iya. Ya, jadi pandangannya ke depan itu yang sosial di dulu, kan? Iya. Otomatis akan tergerak untuk membenahi diri, memperbaiki diri. Iya. Jadi hilang egoisnya ya. Iya. Jadi justru kita seperti kalau kita beragama yang dipikir akhirat, otomatis dunia mengikuti kan begini. Sekali. Iya, kalau hanya mikir dunia, nanti akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau mikir akhirat, dunia akan dapat. Seperti kalau Anda mau ke Jogja, pasti kan lewat Bantul. Kalau hanya mikir Bantul, nggak akan sampai Jogja. Iya kan? Bersama. Ya, Semoga semoga penjenengan jadi ya, sukses semuanya. semakin berkembang. Amin ya. Semakin banyak cara organisasi yang lain. Iya, iya. Ini sudah mulai ikut organisasi belum? Bapak. Belum. Nah, mulai ikut itu di BEM, ya. Ada BEM, ada IMM. Iya. Ikatan Mahasiswa juga pernah ikut IM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Seperti itu ya. Baik teman-teman, untuk wawancara kita kali ini dengan Bapak Dr. Andes Nurul Wahid sudah selesai. Semoga dari wawancara tersebut ada hikmah yang dapat kita petik, ada manfaat-manfaat dari yang diucapkan oleh beliau. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.